Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Yuliendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman, mau kasih tahu aja sedikit bagi kamu yang sedang mengerjakan skripsi. Di channel ini banyak sekali materi-materi tentang skripsi. Nah, kamu bisa akses YouTube channel ini, kemudian klik playlist. Nah, di sana banyak sekali masalah-masalah atau teknik-teknik dalam pengujian skripsi atau dalam mengerjakan sebuah skripsi. Nah, kali ini pada video ini saya akan membahas tentang gimana sih cara memformat penulisan atau sistematika penulisan skripsi dengan cara yang otomatis. Mungkin teman-teman sering buat skripsi itu atau ngetik skripsi di Microsoft Word yaitu dengan cara manual. Ya masih sama seperti kita menggunakan mesin tik di Tempo dulu. Oke, nanti saya jelaskan secara detailnya gimana buat cover, gimana buat daftar isi, daftar tabel, kemudian buat bab 1 pendahuluan dan seterusnya, serta sampai daftar pustaka. Nah, itu akan saya coba bahas di dalam satu video ini. Silahkan ditonton baik-baik. Oke, mungkin itu aja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share dan like video ini apabila video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang udah subscribe YouTube channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yuk kita tonton videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal, kali ini saya akan coba membahas gimana sih cara membuat format penulisan skripsi secara otomatis di Microsoft Word tentunya ya. Ini dari materinya ya, dari kita buat cover, kemudian kita buat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian kita buat bab 1, semuanya otomatis sampai dengan daftar pustaka. Nah, tools yang kita pakai ini hanya Microsoft Word sama Mendeley. Nah, kalau teman-teman nanti Mendeley itu fungsinya apa, nanti di sini saya akan coba kasih apa itu Mendeley. Mendeley itu untuk citasi ya. Nah, teman-teman, kita lihat di layar, ini dia tampilan Microsoft Word yang saya pakai, Microsoft 2016. Nah, kita langsung saja coba untuk langsung membuat format penulisan dari skripsi menggunakan Microsoft Word. Nah, yang pertama kita atur dulu jenis kertasnya, teman-teman. Jadi tergantung dari format penulisan kamu di kampus ya. Jadi kita pilih layout, kemudian kita pilih page setup di sini. Kemudian kita pilih paper. Nah, biasanya itu papernya ada yang letter, legal, ataupun A4. Nah, saya coba buat A4. Kemudian marginnya itu misalnya kita buat marginnya 3 semua, atau disesuaikan aja misalnya 3 cm ya. Ini disesuaikan saja sama format penulisannya. Nah, teman-teman, ketika kita buat skripsi, itu yang halaman pertama itu pasti kita gunakan untuk membuat cover ya. Kita membuat cover. Nah, kita buat aja dulu judulnya, misalnya di yang pertama, Smart Room berbasis internet. Ini judul skripsi kamu ya. Things IoT untuk otomatisasi kelas, misalnya seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa edit segala macamnya. Nah, kemudian di enter 3 kali, 1 2 3, kita buat untuk halaman kedua. Kita buat halaman kedua yaitu untuk nama daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, karena kasusnya ini halaman ini berbeda dengan daftar halaman cover ini, pasti settingannya berbeda. Dia nggak ada page number. Kalau abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel itu ada page numbernya. Berarti kita gunakan perintah break ya. Nah, ini teman-teman yang dimanfaatkan ketika kita mengerjakan Microsoft Word, yaitu di menu layout itu ada break gitu. Nah, kita pilih next page kalau misalnya sectionnya itu berbeda. Maksudnya sectionnya itu berbeda antara halaman yang sekarang dengan halaman yang akan kita buat, itu nanti ada settingan yang berbeda, berarti sectionnya berbeda. Kita buat next page. Halaman selanjutnya ini ada 2 halaman, berarti ini nanti format di halaman pertamanya berbeda, di halaman keduanya beda. Nah, kita buat daftar isi, kita enter 3 kali, kemudian
Halaman keduanya karena sama, daftar isi, daftar gambar, dan daftar table itu formatnya sama, kita pilih page, jangan next page ya. Kita pilih page, kita pilih lagi, kita ketik daftar gambar. Oke, kita enter lagi 3 kali, kita layout lagi, kita pilih break, kita pilih page lagi, karena daftar table juga sama, daftar table. 1, 2, 3. Nanti disesuaikan apa yang sama formatnya dengan daftar table, apa yang sama dengan cover, dan yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita mau buat pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan seterusnya. Kita pilih lagi menu layout, kemudian break, pilih next page, gitu ya, karena formatnya berbeda. Kalau daftar gambar, daftar isi itu III gitu ya formatnya. Kalau yang pendahuluan itu angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita pilih next page ya. Nah, ini kertas yang selanjutnya kita buat aja pendahuluan. Ini disesuaikan dengan format penulisan kamu. Nggak perlu dulu ditulis bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Enter 3 kali, itu 2, 3. Klik break. Nah, karena halaman selanjutnya pasti sama, kita pilihnya yang page. Oke. Kemudian yang bab kedua, tinjauan pustaka. Itu ya. Enter lagi, itu 2, 3. Kita klik lagi break, page. Kita buat metodologi penelitian. Biasanya di bab 3 itu metodologi penelitian. Itu 2, 3. Kita pilih lagi karena masih formatnya sama, kita pilih yang page. Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Kita enter lagi, itu 2, 3. Kemudian break lagi, page. Yang bab kelima, kesimpulan dan saran. Oke, kesimpulan dan jalan. Kita enter lagi 3 kali, kita break lagi page untuk daftar pustakanya. Daftar pustaka. Oke. Nah, kita enter lagi, itu 2, 3. Nah, ini kira-kira formatnya teman-teman. Di sini ada kesimpulan dan saran, hasil dan pembahasan, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, pendahuluan, daftar table, daftar gambar, daftar isi, dan smart judulnya gitu ya. Nah, kita ke pendahuluan dulu teman-teman. Kita buat ini otomatis gitu ya. Jadi kita buat di menu home ini, di Microsoft Word ini ada style. Style itu untuk merubah semua format secara otomatis berdasarkan stylenya. Nah, yang akan kita pakai nanti ada heading 1, heading 2, heading 3, kemudian ada yang normal, kemudian nanti ada yang caption. Hanya style itu aja. Nah, teman-teman lihat seperti ini. Nah, untuk judul itu kita pakai heading yang pertama, teman-teman. Kita klik seperti ini. Nah, dia berubah warna biru. Kita sesuaikan judulnya ini dengan judul dengan berapa font size-nya sesuai dengan format skripsi kita. Nah, cara ngubahnya, cari heading 1, kemudian klik kanan, modify. Nah, ini ada pilihannya. Nah, teman-teman misalnya jenis fontnya Times New Roman, judulnya 16, kemudian tebal, di bold. Di sini warnanya otomatis atau warna hitam ya. Kemudian di OK. Nah, buatnya seperti ini teman-teman. Jadi buatnya seperti ini, jangan Anda blok terus ubah di sini. Wah, ini cara noob banget ya. Cara newbie banget, dan kalian masih menggunakan mesin tik kalau cara seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, kita ubah, misalnya saya ke tinjauan pustaka, saya cukup letakkan kursornya di sebelum huruf T, saya pilih heading 1. Itu ya. Kemudian saya taruh di metodologi lagi, saya pilih heading 1. Kemudian hasil dan pembahasannya kita pilih heading 1. Kemudian kesimpulan dan saran kita pilih heading 1. Oke. Paham ya? Semuanya diganti di heading 1, di modify. Klik kanan, modify. Ini tergantung nanti Anda sesuaikan formatnya dengan format di kampus Anda. Oke, nah sekarang kita buat di sini ada bab 1. Sekali lagi jangan pakai cara manual, gunakan cara otomatis. Caranya gimana? Masih di menu home, kemudian di sini ada pilihannya multi level list, gitu ya. Nah, kita pilih yang ketiga ini, yang ini ya,
ke-6 ya kalau dari kiri, ke-6 kita hanya gunakan headingnya sampai 3 saja. Kita gunakan headingnya sampai 3 gitu ya. Kita klik dulu sekali, set. Nah, muncul muncul 1. Tapi kita nggak pengen seperti ini, teman-teman. Saya pengennya ada bab 1 pendahuluan. Berarti yang saya harus lakukan, saya ke multi level list, kemudian pilih define new multi level list. Saya klik, kemudian ini ada angka 1, angka satunya dibiarkan saja, kemudian kita klik aja bab 1 spasi, angka satunya biarkan saja. Gitu ya. Itu adanya di multi level list. Saya ulang, di sini kita kan tadi udah milih yang ini ya. Kemudian hasilnya 1 ini, kemudian kita pilih define new multi level list, kemudian di sini ada angka 1, di enter formatting for number, kemudian ketik bab 1 gitu. Kita oke, jebret, dia akan muncul bab 1 pendahuluan. Nah, teman-teman, kalau sudah kita buat seperti ini, bab 2 otomatis ikut. Bab 3 otomatis ikut, bab 4 otomatis ikut, bab 5 otomatis ikut. Nah, gitu ya. Nah, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini sekali lagi teman-teman, kita ada heading 1 itu yang besar, kemudian heading 2 di bawahnya heading 3 gitu ya. Jadi kita pakai headingnya ada 3. Nah, daftar pustaka ini kita masukin aja karena dia masuk di heading 1, nanti masuk ke daftar isi yang paling atas. Berarti kita buat heading 1. Caranya sama, kita klik saja kursornya sebelum huruf D, kemudian kita pilih heading 1. Jebret. Nah, ada bab 6. Kalian tinggal backspace aja di keyboard untuk ngapus, klik 2 kali. Gitu ya. Nah, kemudian kita scroll lagi ke atas, ini belum ada isinya, nanti teman-teman tinggal isi sendiri, saya bantu buat format saja. Nah, daftar table juga kita buat jadi heading 1, jebret, dia berubah jadi bab 1, kita backspace saja 2 kali ya. Nah, ini dia. Daftar gambar juga kita pilih heading 1, kemudian kita backspace 2 kali. Oke, kemudian daftar isi kita pilih heading 1, kita hapus. Oke ya. Nah, sampai di sini kita sudah buat. Nah, selanjutnya kita coba buat daftar isinya. Nah, sekarang kita coba buat daftar isinya dulu secara otomatis ya, karena kita udah buat. Kita pilih menu reference. Di sini ada pilihan tabel konten, teman-teman. Tabel konten. Nah, kalau saya pilihnya custom aja dulu, gitu, custom table of content. Kemudian biarkan formatnya seperti ini, langsung di OK saja. Jadi nggak ada yang dirubah. Oke. Nah, ini otomatis sudah muncul semua, teman-teman. Udah muncul semua font-font yang atau daftar isi sesuai dengan yang kita buat, gitu ya. Nah, kita balik lagi ke pendahuluan. Saya pengen ubah, saya buat heading keduanya, misalnya ada latar belakang, kemudian apalagi identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Oke, kita sudah buat ini. Nah, sekarang kita klik di bawah kursor. Ini bagusnya di enter 2 kali. Oke. Nah, di latar belakang kita pilih heading kedua. Nah, karena sudah kita multi level listnya, otomatis dia jadi satu-satu. Tapi masalahnya fontnya nggak sesuai, kita nggak mau yang ini. Nah, caranya sama seperti membuat heading pertama. Kita klik kanan, pilih modify di heading kedua ya. Kemudian kita ganti jenis hurufnya, misalnya Times New Roman, ukurannya misalnya 14, kemudian bold, kemudian di sini ada automatic. Kalau misalnya spasinya mau 1 pilih ini, spasi 1,5 pilih ini, dan spasi 2 ini. Misalnya saya pilih spasi 1,5. Oke, kemudian saya oke. Nah, otomatis dia berubah latar belakangnya. Oke, kita blok lagi, kita letakkan kursornya sebelum identifikasi masalah, pilih heading kedua, otomatis ya. Sekali lagi, jangan cara manual, itu cara newbie banget. Nah, heading ketiga, kita letakin kursornya, pilih heading kedua.
Oke, nah kalau misalnya kita balik lagi ke daftar isi, nah ini dia, kita klik daftar isi, kita klik kanan saja di daftar isinya. Kalau kita pilih update field, kemudian pilih update entry table, maka kalau kita oke, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalahnya dia akan terisi secara otomatis, gitu ya. Jadi semuanya otomatis. Oke, selanjutnya sama, kalau di bab 2 juga seperti itu. Misalnya kita buat tinjauan pustaka, kemudian ada landasan teori gitu ya. Nah, kita buat heading keduanya. Diajak berubah, kita buat lagi heading kedua. Gitu ya. Nah, di tinjauan pustaka ini nanti ada misalnya penelitian lainnya atau penelitian serupa atau lainnya. Gitu ya. Misalnya ada poin seperti ini. Nah, ini mau kita buat heading yang ketiga. Caranya kita pilih heading ketiga seperti ini. Dia jadi 211, tapi fontnya masih beda. Kita klik kanan saja, kita pilih modify, kemudian kita pilih Times New Roman, kemudian fontsnya 12, bold, kemudian automatic gitu ya. Kalau spasinya spasi 1 aja mungkin. Nah, silahkan di OK. Nah, dia akan masuk ke penelitian serupa. Nah, penelitian serupa itu misalnya dari jurnal. Misalnya saya buat materinya komputer adalah alat hitung dan juga alat manipulasi data. Nah, ini mau kita buat citasi teman-teman, kita buat kutipan, tapi fontnya ini harus kita sesuaikan karena dia kontennya ini kita buat misalnya untuk bagian dalamnya kita buat yang normal saja. Jadi kita klik kanan di normal, di stylenya normal ya. Kita pilih modify, kemudian kita pilih misalnya kalau bagian dalam Times New Roman, ukurannya 12, kemudian warnanya otomatis, kemudian rata kanan kiri. Biasanya seperti itu. Kita oke. Nah, ini otomatis jadi fontnya Times New Roman sesuai dengan aturan kita. Sekali lagi jangan ubah di sini ya. Nah, kalau misalnya yang seperti ini ada salah, Anda balikin dulu aja ke style normal. Nah, balik lagi ke style normal, nanti pilih lagi heading 2. Gitu ya. Data. Nah, sekarang saya mau citasi. Alat citasinya adalah Mendeley, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada sesi khusus untuk membahas Mendeley. Di playlist skripsi ini saya udah masukkan gimana sih cara menggunakan Mendeley. Nah, Mendeley ini dimasukkan saja semua file-file jurnalnya. Kalaupun misalnya nggak terlalu nggak terbaca, ini ada add entry manually. Tapi lebih baik sih semuanya dimasukkan. Dan ini sifatnya cloud. Sifatnya cloud, Anda bisa akses kemana saja dari HP atau iPad dan seterusnya. Oke, nah ini udah ada data-data penelitiannya. Misalnya contoh, saya ngambil definisi komputer itu dari buku saya misalnya. Saya klik reference, kemudian saya pilih insert citation, misalnya saya ketik Robi. Misalnya bukunya ini, saya klik Robi. Oke. Dan materi ini semuanya tergantung dari Mendeley kamu. Kalau misalnya nggak ada buku saya di Mendeley kamu, jadi kamu nggak bisa memanggil nama saya gitu. Sesuaikan saja dengan jurnal yang ada. Kemudian masih di reference, di sini pilihannya Mendeley ya, ada logo Mendeley-nya. Kita bisa pilih stylenya. Kalau misalnya nggak suka stylenya American Psychological Association, kita mau pilihnya yang IEE, yang kurung, dia otomatis. Seperti itu ya. Nah, kita ke bawah ke daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka. Nah, di sini kita pilih untuk menampilkan daftar pustakanya, tinggal klik insert bibliografi. Nah, otomatis dia udah muncul. Gitu ya. Nah, nanti saya buat lagi misalnya di landasan teori Java merupakan bahasa pemrograman, misalnya contoh gitu ya. Kemudian saya pilih lagi reference, insert citation, kemudian saya cari buku saya, misalnya buku Java pemrograman. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, dia otomatis jadi 2.
Dan jangan khawatir, untuk daftar pustakanya otomatis muncul. Nah, gitu ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Nah, nanti ketiga, keempat, dan seterusnya itu silahkan disesuaikan. Kemudian kita cek daftar isinya teman-teman. Kita cek daftar isinya. Kita bisa update kembali. Oh, ini daftar pustakanya udah masuk. Kita bisa klik kanan, update table. Kalau update field, kemudian update entry table. Oke. Nah, sudah masuk. Nah, kemudian daftar table, daftar gambar, misalnya contoh di metodologi ini ada table misalnya. Kita buat misalnya bab 1, kita buat misalnya metode computing yang dipakai misalnya. Oke, kita pilih heading yang kedua di style. Kita pilih heading yang kedua. Oke, kemudian kita buat table. Kita enter 2 kali. Cara buat table, insert table, kemudian table. Oke, di atasnya kita kasih judul tanpa menggunakan table ya. Misalnya data metode computing. Nah, ini nanti tabelnya teman-teman bisa edit di sini di menu desain. Kalau diklik tabelnya nanti ada menu-menunya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita mau kasih penomoran tabelnya. Caranya gimana? Masih ke reference, pilih yang insert caption. Kalau tadi bibliografi insert citation, kalau table content itu daftar isi. Nah, insert caption. Nah, nama standarnya itu figur 1. Saya nggak mau figur 1, maunya gambar. Nah, saya pilih di sini pilihannya new label. Sorry, bukan gambar ya, table ya. Saya tulis tabel karena nggak ada pilihannya tabel. Nah, yang ada table gitu ya, table. Oke. Nah, saya pengen judul table ini sama kayak heading 2-nya. Jadi saya harus ganti dulu numbering. Kemudian di sini pilih formatnya 1 2 3. Checklist include chapter number, kemudian pilih chapter startnya heading 1 gitu ya. Kemudian use operatornya pilih yang periode. Jadi headingnya heading 1, sorry teman-teman. Nah, kalau sudah di oke. Oke, kalau sudah di oke. Nah, bentuknya masih standar seperti ini teman-teman. Jangan di copy paste, dirubah fontnya, jangan. Itu cara newbie banget. Nah, gitu ya. Caranya gimana? Anda letakkan kursornya, kemudian pilih home, di stylenya pilih yang caption. Ini ada caption nih. Klik kanan, pilih modify. Nah, kita ubah misalnya Times New Roman, fontnya 10 deh. Kemudian bold, atau nggak usah di bold, saya nggak mau italic juga, saya pengen warnanya hitam. Oke, saya oke. Nah, ini dia. Tabel 31 ini bisa di enter. Gitu ya. Nah, kalau table dalam penulisan itu biasanya di atas. Nah, saya buat satu lagi. Misalnya data jurnal misalnya. Nah, saya buat lagi, tinggal saya klik di sini, kemudian saya pilih caption reference, saya pilih insert caption, kemudian ini udah pilih table 32 karena settingan sudah kita buat, kita langsung oke saja. Nah, kita enter. Nah, saya buat table lagi. Kemudian saya buat table, insert table, misalnya saya buat oke, seperti ini. Saya pilih tabelnya yang sama. Oke. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba tampilkan di daftar table. Kita coba tampilkan di daftar table. Ini ada daftar table. Cara nampilinnya daftar tablenya, silahkan pilih menu reference, kemudian insert table of figures. Oke, insert. Pilih seperti ini saja, nggak ada yang kita rubah, tapi pastikan caption labelnya table ya, bukan figur atau gambar ya. Table, kemudian di oke. Nah, ini udah otomatis ngitung teman-teman. Jadi udah otomatis buat halaman sendiri. Oke. Nah, sekarang saya coba kasih contoh untuk gambar. Misalnya di sini ada di bab 2-nya ada gambar. Saya sisipkan gambar, insert picture, kemudian saya pilih contoh gambar,
Saya sudah sediakan contoh gambarnya, misalnya komputer. Ini dia. Kemudian di bawahnya saya buat komputer, judulnya generasi keempat misalnya. Oke. Nah, di sini sama seperti tadi, sama membuat table, tapi kalau gambar itu keterangannya di bawah ya. Keterangannya di bawah. Nah, silahkan teman-teman balik lagi ke reference. Pokoknya hubungannya semua otomatisasi itu otomatis, itu semuanya di referensi atau reference. Pilih lagi insert caption. Nah, ini kan bukan nama table lagi, kita maunya gambar. Nah, teman-teman kalau di sini nggak ada tulisannya gambar, kalian bisa buat new label, ketik gambar ya. Ini karena saya sudah punya gambar, kemarin saya sudah buat, nah saya pilih gambar. Nah, sama seperti tadi, kita setting di numberingnya itu sesuai dengan format 1, 2, 3, include chapter numbernya heading 1, dan tanda operatornya menggunakan period atau tanda titik ya. Kita oke, kita oke lagi. Oke, nah seperti ini gambar satunya. Nah, kalau misalnya gambarnya mau diketengahin, silahkan. Nanti bisa pilih di menu home, kemudian pilih yang stylenya caption, pilih modify, kemudian rata tengah. Gitu ya. Nah, dia akan rata tengah nantinya. Gitu. Rata tengah, kita tinggal ketengahin aja gambarnya. Dan tabel juga bakalan ngikut nanti. Nah, tabel juga akan ke tengah. Nah, kemudian kita coba masukkan ya. Ini contoh satu saja gambarnya. Kita masukkan, kemudian pilih apa tadi, reference, insert caption, pilih insert caption, insert table of figures, kemudian pastikan di caption labelnya ini pilih gambar. Nah, otomatis dia akan tampil. Jadi kita udah nggak nitik-nitikin lagi ya teman-teman untuk buat daftar isi. Emangnya kita nggak ngapain ya, nggak ada kerjaan untuk ngetik-ngetiknya. Nah, kita coba update daftar isinya ada yang terupdate atau tidak. Diklik kanan aja, pilih update field, pilih update entry table, oke. Gitu ya. Nah, ini udah semua. Kemudian ya ini nanti tinggal diisi aja sesuai dengan pilihan Anda. Kemudian tadi kita udah sampai heading ketiga ya. Jadi buatnya ini heading pertama, ini heading kedua, ini heading ketiga, sampai heading ketiga aja. Karena kalau semakin banyak heading dia bakal masuk ke dalam, tulisannya nggak bakal masuk. Nah, sekarang kita buat halaman teman-teman. Nah, biasanya di daftar isi ini ada penomoran ya, ada penomoran. Tapi nomornya biasanya Romawi ya, I2, I dan seterusnya. Nah, kita buat saja, ini kan masih halamannya halaman 2, masih ngitung per page dia. Nah, kita ketik aja, klik aja di daftar isinya itu di footernya gini, klik 2 kali. Nah, ini kan sama nih, sama yang lain gitu ya. Kita hilangkan saja dulu, dia otomatis ke menu design, pilihnya hilangkan dulu link to previous, hilangkan, dihilangkan checklistnya, kemudian ke page number, kita pilih format page numbersnya dulu, gitu ya, mulai dari 1 misalnya, kemudian number formatnya kita pilih yang I, gitu ya, kemudian kita oke. Kok nggak muncul? Ya karena kita baru setting formatnya. Nah, kita lanjut ke pilihannya, kita pilih aja bottom tapi yang di tengah ya. Itu disesuaikan dengan format skripsi kamu ya. Kita close, ini 1, ini I, I2, I3. Nah, ini masih nomor 4 karena tadi kita buat sectionnya itu berbeda. Nah, coba kita update lagi daftar isinya, kita klik kanan, update field, update entry table, oke. Nah, si daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabelnya itu sudah berubah jadi I, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita memberikan penomoran untuk halaman yang ini. Misalnya mau dimulai dari 1, gitu ya. Sama seperti tadi, kita pilih page number, kita format dulu, pilih start at, kita pilih nomor 1, udah langsung aja di number of format, kita oke. 1, 2, 3 dan seterusnya, kita close. Nah, kita lihat daftar isinya. Nah, yang di covernya nggak ada halaman ya, karena berbeda dengan halaman daftar isi.
Kemudian kita lihat di daftar isinya ini masih halaman 4, apakah kita update dulu? Kita update dulu, klik kanan, update field, kemudian update entry table, oke. Nah ini dia halaman 1, 2, dan seterusnya. Ini kenapa halaman 1 semua? Karena masih di satu halaman. Nanti teman-teman isi, dia otomatis ngupdate. Nah teman-teman sebenarnya bisa ngupdate secara otomatis ya. Maksudnya semuanya, misalnya di blok semua, misalnya di Ctrl A, klik kanan di sini update field. Nanti ada update table of content, update enter table, update table figures atau gambar, update table figures juga update. Nah ini bisa untuk semuanya diupdate. Nah kemudian kita lihat daftar pustakanya juga. Nah citasinya juga sudah ada gitu ya. Jadi pengerjaannya semuanya by template secara otomatis. Kita nggak perlu lagi pusing-pusing teman-teman ngerjain, oh buat daftar pustaka ketik manual, daftar isi titik-titik atau ada yang pakai tab. Nah itu caranya sebenarnya salah gitu ya. Nah nanti tinggal cover, tinggal kalian buat saja sesuai judul, biasanya ada nama dan ada logo universitasnya gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman tentang video yang sebenarnya harus banyak tahu oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, yaitu bagaimana cara memformat penulisan skripsi di Microsoft Word yang semuanya secara otomatis gitu ya. Kalau ada yang bingung ditanyakan, silahkan ke kolom komentar, atau mau lebih private lagi silahkan di follow Instagram saya di @robyuliendra. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian men-share videonya apabila video ini bermanfaat buat Anda. Mungkin itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.